Ye. Ya. Halo kakak-kakak, selamat datang. Halo, makasih. Halo. Iya, dapet salam nih dari Bea Cukai Bengkulu nih. Silaturahmi dulu sama kakak-kakak di sana. Bang, sebelum mulai, kayaknya saya mau pantun dulu nih, Bang. Wah, Santi memang Izin dikenal. pantun ya, Kak ya? Santi emang dikenal Boleh, dengan pantun-pantunnya. Silakan Santi. Jalan-jalan ke kota Tasik. Wis, cakep. Jalan ke Tasiknya bulan Juni. Pas banget nih. Yes. Bulan Juni. Kembali lagi sama Ngopi Asik. Ngopi asik. Jangan lupa ngopi hari ini. Bagus. Kakak ada pantun juga? Kayaknya Tidak apa kayaknya mereka nggak nyiapin, San. Gimana kabarnya hari ini kakak-kakak, mbak-mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga senantiasa selalu sehat ya dalam kondisi seperti ini ya. Amin. Amin. Dan ini sekarang kondisinya lagi di WFO ya? Iya, lagi WFO. WFO. Tapi ada ya kebijakan WFH juga di sana ya? Iya, ada 50%. Nah, 50%. Tapi gini, San, kita sebelum kita nanya ke mereka jauh-jauh dan sebelum kita minta memperkenalkan diri, nah kita dulu yang kenalan dong. Boleh. Tak kenal maka tak sayang nggak cinta, Bang. Terlalu jauh nanti. Pengertiannya nanti meleset. Enggak. Oke deh. Saya di sini Santi dengan saya Dudi. Hari ini kita ketemu lagi di Ngopi Asik. Nah, saatnya kakak-kakaknya kenalan nih, Bang. Dari mana sih kakak-kakaknya ini? Kayaknya penonton kita ini udah nggak sabar nih pengen kenalan gitu sama kakak-kakaknya. Betul. Sekarang kita kasih kesempatan nih buat kakak-kakak, mbak-mbak yang cantik-cantik untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dari kanan dulu. Siapa duluan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Chana Supranova dari Balai Laboratorium Bea Cukai Jakarta. Balai Laboratorium Bea Cukai. Satunya lagi? Kalau saya Raja Andriani sama bertugas di Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 1 Jakarta. Oh, kurang lengkap tadi berarti Mbak Chana, kurang kelas satunya. Dari Balai Laboratorium Bea Cukai. Jadi hari ini San, Ngopi Asik hari ini masih meneruskan silaturahmi, walaupun secara online kita menggelar silaturahmi dan hari ini kita mendatangi BLBC kelas 1 Jakarta dan hari ini kita ketemu sama Mbak Chana dan Mbak Raja Andriani atau mungkin kita nyebutnya disingkatnya Mbak Aan atau Mbak Raja ya? Mbak Aan boleh. Mbak Aan saja. Oke, dan kita ketemu Mbak Chana dan Mbak Aan. Ini banyak hal yang mau kita obrolin loh ini Chan. Dengar-dengar nih ya Kak, saya kan dulu pas kuliah tuh taunya BLBC tuh BPIP ya, BPIB atau BPIP gitu. Cuman ada perubahan nama gitu ya Kak, jadi BLBC ya? Iya. Gimana sih Kak? Maksudnya kenapa ada perubahan gitu? Rebranding. Suatu pertama kali saya ditempatkan di BPIB Jakarta. Namanya adalah Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. Nah, Mbak Chananya lupa kayaknya ini. Kemudian di akhir tahun 2018 menjelang tahun 2019 kita rebranding menjadi Balai Laboratorium Bea Cukai Jakarta. Oh, berarti di akhir tahun 2018-an ya. Jadi ganti nama. Tapi baru resminya di Januari 2019. Januari di 2019. Berarti baru kurang lebih berjalan 3 tahun ya, kurang lebih ya. 2 atau 3 tahun. Tapi memang mungkin bagi yang sudah pernah tahu atau pernah ketemu Mbak Chana lewat media sosial atau lewat event-event tertentu, mungkin perlu kita kita kasih informasi lagi nih buat teman-teman kita, penonton kita bahwa
Mohon maaf sebelumnya bahwa Mbak Chana ini memiliki keterbatasan ya. Ya, Ya, benar. benar. Jadi Mbak Chana ini Santi punya keterbatasan dan dalam hal tunarungu. Jadi saya tuh emang sebenarnya udah pernah kayak tadi yang ini di awal udah pernah stalking nih Bang. Udah pernah ini Saya ya. tuh pernah lihat pas hari peringatan Hari Bahasa Isyarat nih Kak. Waktu itu Bea Cukai bikin video merakit ya Kak ya, video cover yang tentang lagunya itu dinyanyikan oleh semua pegawai Bea Cukai dengan bahasa isyarat. Merinding saya Bang dengerinnya. Berarti saya yang nggak update ini, saya malah merinding. Saya nggak update nih. Kak, keren Berarti itu videonya. Santi justru sudah sempat apa namanya stalking nih ya, bahwa Saya udah pernah lihat Kak Chana di channel YouTube-nya Bea Cukai RI waktu itu. Pas lagi peringatan bahasa isyarat juga tuh Bang. Oke. Justru dengan keterbatasan yang dimiliki Mbak Chana tidak menghalangi dong untuk tetap berkarya dan berbakti buat negeri. Nah sekarang apa namanya, kita lanjutin obrolan kita, tapi mungkin kalau kita ngobrol sama Mbak Chana akan disupport oleh Mbak Aan. Siap. Iya, oke. Nah kita balik lagi nih Mbak Santi. Apa namanya, kan kantornya sendiri berganti nama sekitar Januari 2019 nih. Nah kalau Mbak Aan dan Mbak Chana sendiri itu bergabungnya di BC atau di lab Bea Cukai itu sudah berapa lama? Kebetulan kalau saya sama Kana ini masuknya barengan satu angkatan. Itu di Satu angkatan. Januari 2018. Oke. Kalau itunya apa namanya? Rekrutmennya Bang. Iya, rekrutmennya. Rekrutmen masuknya itu gimana Kak? Lewat jalur pendidikan kah atau bagaimana? Iya, saya dan Kana itu masuknya lewat jalur umum. Kalau Kana dari D3 Kimia, kalau saya S1 Farmasi. Oh, jadi latar belakangnya memang dari kimia gitu ya Bang ya? Ya Kak ya? Iya, betul. Oh iya. Oke, jadi benar-benar latar belakang pendidikannya berdasarkan yang seperti itu ya? Kimia, teknik kimia, farmasi, ada teknik fisika juga. Saat itu atau memang seterusnya tetap merekrut dari disiplin ilmu yang demikian atau bagaimana? Pada tahun 2018 sih. Pada 2018 itu ya. Nah Bang, saya ini pengen tahu nih Bang, itu kan kakak-kakak ini kan latar belakangnya dari jurusan kimia gitu. Atau saya pernah dengerin juga podcast dari teman-teman dari BLBC, ada yang dari teknik gitu. Kenapa kakak memilih untuk masuk PNS gitu Kak? Biasanya kan kalau kakak-kakak yang dari kimia atau teknik itu kan masuknya ke perusahaan swasta gitu. Yang sejalan dengan ilmunya betul, gitu ya. Kenapa akhirnya tahu BLBC, tahu Bea Cukai ada BC nih gitu, ada labnya, ada kimianya dan memilih untuk menjadi PNS. Nah itu benar juga tuh. Kenapa milihnya jadi PNS? Kira-kira gimana nih? Pertama, sejak SMA, saya menyukai pelajaran kimia. Kemudian sewaktu kuliah, saya mengambil jurusan teknik kimia di Politeknik Negeri Sriwijaya. Kemudian setelah kuliah, itu saya ingin sekali untuk bekerja di bidang yang saya minati, di bidang kimia. Kemudian di samping itu, saya juga ingin bekerja di lembaga pemerintah, bukan di swasta. Oleh karena itu, bertepatan di akhir tahun 2017, itu ada pembukaan CPNS di laboratorium di Bea Cukai dan ditempatkan di BPIB Jakarta. Kemudian saya mencoba untuk masuk ke sini dan alhamdulillah sekarang ditempatkan di sini. Iya. Berarti dulu waktu rekrutmen itu, waktu pengumumannya sudah disebutkan ya bahwa memang akan berkiprah di laboratoriumnya Bea Cukai. Betul. Jadi nama posisinya itu peneliti laboratorium. Oh, dulu nyebutnya waktu rekrutmen itu nyebutnya peneliti laboratorium. Iya, betul. Waktu itu kebayang nggak kerjanya ngapain? Belum sih. Sebenarnya
Kalau ada kata-kata laboratorium, sedikit terbayang pekerjaannya pasti berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Itu kan bagi yang pendidikannya kimia. Ya kan? Tapi kalau bagi yang pendidikannya non kimia yo. Kira-kira kalau Mbak Aan sendiri waktu itu kebayang nggak apa sih yang bakal dikerjain sebagai peneliti laboratorium? Karena saya kebetulan background orang tua itu di bea cukai, jadi saya sempat nanya, ini peneliti di laboratorium bea cukai ngapain ya gitu. Tapi sejujurnya orang tua saya juga nggak tahu itu ngapain. Wah, justru orang tua yang ini ya, orang tua menjadi referensi terdekat ya. Karena ternyata orang bea cukai nih orang tuanya nih. Betul-betul. Tapi kalau untuk di laboratoriumnya sendiri, orang tua kan nggak tahu. Tapi kira-kira kayaknya bakal masuk itu barang-barang buat diuji, buat membantu. Sudah tapi gambaran besarnya Bang, gambarannya. Paling tidak udah ada gambaran ya. Tapi ngomong-ngomong, orang tuanya ini bapak apa ibu nih yang bea cukai nih? Kebetulan dua-duanya. Dua-duanya orang bea cukai nih. Ini keluarga besar bea cukai nih, berarti nggak jauh-jauh. Nah, mohon maaf, apa sekarang masih aktif? Sudah pensiun dua-duanya. Dua-duanya sudah pensiun, tapi masih ada generasi selanjutnya, ya kan? Oke, berarti waktu itu di 2017 akhir ya masuk. Prosesnya mulai dari situ, kemudian masuk ke kantor laboratorium. Kira-kira waktu itu terpikir nggak untuk berbaktinya mungkin di situ seumur hidup atau ada pergeseran nantinya apa gimana? Kalau dari saya sih kebetulan waktu pertama kali masuk Balai Laboratorium Bea Cukai atau dulu BPIB, kepala kantornya itu udah bilang sih kalian ini nggak selamanya. Oke. Jadi udah ada pikiran bisa keluar juga. Terus kebetulan kan di DTSD kita juga belajar kan di bandara, di pelabuhan, di kantor pos. Jadi ya gambaran besar tahulah bea cukai ternyata luas banget pekerjaannya. Jadi juga sudah dipersiapkan untuk ini ya Bang ya. Untuk bea cukai ini kan nggak cuma ada BLBC nih, ada kantor satker, ada kantor wilayah juga. Berarti nanti bisa ke arah sana juga ya Kak ya? Iya betul. Sudah dipersiapin hal-hal teknisnya berarti ya. Iya. Dan untuk saat ini setelah beberapa tahun berada di sana sudah ada keinginan belum untuk bergeser atau mencoba hal yang baru gitu? Ke bandara mungkin atau ke satker. Ini ditonton loh di YouTube loh ini. Kalau kata orang nih ya Bang, kalau orang kimia itu rumahnya ya lab itu Bang. Udah secinta itu kayaknya sama lab nih. Waduh, bener juga ya, bisa jadi malah nggak ada keinginan keluar nih. Lab adalah rumah, lab is home. Kayak Kapten Tsubasa itu, bola adalah teman. Iya, bisa. Keinginan belum untuk geser. Udah ada keinginan belum untuk geser. Sebenarnya saya pribadi menyadari bahwa tidak selamanya saya akan ditugaskan di Balai Laboratorium Bea Cukai. Jangan sedih begitu. Enggak. Enggak menutup kemungkinan juga bahwa di tahun ini atau tahun ke depan nanti saya dimutasikan ke kantor pelayanan lainnya. Dan sebenarnya saya juga tidak masalah karena dengan begitu saya bisa berkembang untuk menjadi lebih baik. Oke, mantap. Terus kalau kita nih dari yang sudah saya lalui nih, dari umumnya yang kita tahu kan BC itu rekrutmennya dari PK Instan ya, dan kita melalui sebuah proses yang namanya latihan kesamaptaan. Nah, kalau teman-teman di BLBC sendiri menjalani itu juga apa tidak nih? Kebetulan dulu saya sama Kana. Kebetulan saya sama Kana bareng sama Tanya juga. Oh, udah berarti. Ya, bahkan
ranjangnya sebelahan. Memang sudah Sohib banget nih. sohib banget kayaknya sudah memang digariskan bersama nih terus nih kayaknya. Iya. Pernah kebayang nggak Kak gitu kan dari temen kakak-kakak ini dari jalur umum gitu kan, terus habis itu harus ternyata sebelum masuk PNS harus samapta diguling-guling dulu, dimasuk ke got dulu. Pernah kebayang nggak Kak? Dan cerita spesial apa sih di samapta itu? Kebayang nggak Isma? Sebenarnya tidak terbayang sama sekali bakal seperti itu. Cerita. Oke. Ini sebelum mengikuti diklat kesamaptaan, ada tes kesehatan terlebih dahulu. Kemudian di tes kesehatan dan kebugaran itu, saya diberikan surat keterangan oleh dokter bahwa saya menggunakan alat pendengaran di kanan dan kiri. Kemudian surat itu, saya tidak tahu apakah diberikan kepada pelatih atau tidak. Namun di hari pertama Samapta, saya memberitahukan pelatih bahwa saya adalah disabilitas. Jadi mungkin ada miskomunikasi seperti itu. Kemudian setelah pembukaan, kita langsung diguling-guling di lapangan hitam. Wah, sebenarnya saya kaget. Tidak terbayang sama sekali akan seperti itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke kolam namanya kolam mangga. Di situ kita harus menyelam sampai kepala. Sedangkan alat saya itu tidak bisa terkena air sama sekali. Jadi karena itu pelatih menginstruksikan saya untuk melepas alatnya terlebih dahulu. Baru kemudian saya ikut menyelam bersama yang lain. Setelah itu juga ada kegiatan long march, lalu ikut menyelam juga di kolam gangga. Iya. Di depan kantor. Kolamnya legend kayaknya Bang. Kalau disebut kolam gangga langsung inget semua orang. Semua udah pada tahu ya. Tapi kayaknya menikmati banget, mau berminat mengulangi nggak kayaknya Mbak? Tidak. Enggak ya. Manis untuk dikenang, pahit untuk diulang. Jangan sampai diulang, kalau boleh jangan lagi deh. Itu kayak berarti udah pernah melakukan itu ini ya, sudah sama seperti jalur penerimaan yang lain ya. Sebenarnya kalau udah bergabung ya sama aja berarti ya. Nah, kita sekarang ini agak ke masuk ke dunia pekerjaan. Untuk BLBC sendiri apa cuman ada di Jakarta atau gimana, Mbak? Kalau BLBC itu ada 3 yang besarnya. Ada BLBC kelas 2 Medan, BLBC kelas 1 Jakarta, sama BLBC kelas 2 Surabaya. Nah, masing-masing BLBC ini ada satuan pelayanannya atau lab-lab kecilnya lah. Oke. Kalau di BLBC kelas 1 Jakarta sendiri, satuan pelayanannya ada di Tanjung Priuk, Soekarno-Hatta, Merak, Bandung, sama Pontianak. Luas juga ya Bang ya, sampai Pontianak justru masuknya di BLBC Jakarta. Nggak masuk yang Surabaya gitu ya, kayak yang arah timur itu. Nah, kalau Surabaya itu timur, jadi kayak Bitung, Bali itu masuknya Surabaya. Tapi secara geografis Pontianak mungkin lebih ini ke Surabaya barangkali justru nggak masuk ke sana ya? Iya, nggak masuk, masuknya Jakarta. Baru. Oh. Terus apa yang membedakan kelas 1 dan kelas 2-nya? Nah, kebetulan dulu itu karena mungkin dari jumlah sampel. Tapi makin ke sini ternyata jumlah sampel kan sama aja nih di Medan, Surabaya, dan Jakarta. Makanya sekarang lagi mau revisi PMK untuk menghapuskan kelas-kelas itu. Tapi belum. Mungkin sedang dalam kajian ya, ada untuk ininya ya. Apakah penamaan kelas-kelas itu akan diteruskan apa enggak gitu ya? Iya, inginnya sih dihapuskan. Oke. Bang, aku nih pengen tahu nih Bang, kerja atau proses bisnis apa aja sih Kak yang ada di BLBC itu sendiri? Bisnis di BLBC. BLBC Jakarta melayani pengujian baik internal maupun pengujian eksternal. Kalau pengujian internal itu meliputi kantor-kantor yang ada di Bea Cukai atau di sekitar Kementerian Keuangan ya. Kemudian kalau pengujian eksternal itu yang berada di luar
Kementerian Keuangan atau di luar bea cukai. Misalnya ada mahasiswa mau penelitian gitu. Oh, itu diladenin di kita dikasih apa namanya, diberikan layanan juga ya untuk itu ya. Iya bisa. Oke, jadi nggak cuman internal aja Iya, ternyata San ya, dari itu bisa eksternal bisa juga. eksternal bisa ya. Nah itu mungkin kita mau ini juga nih, kita pertanyakan juga nih, apakah orang-orang yang bertugas di balai laboratorium itu memang ahli-ahli di bidang-bidang tertentu atau bagaimana nih untuk bisa bergabung ke sana? Apakah memang harus menguasai pengetahuan-pengetahuan khusus atau gimana? Kalau untuk sebelumnya mungkin nggak harus background-nya kimia ya, tapi mungkin mulai tahun berapa itu untuk laboratorium bea cukai itu background-nya dari kimia. Jadi dibuka pendaftarannya untuk yang background kimia gitu. Makanya kalau di Balai Laboratorium Bea Cukai kelas 1 Jakarta sekarang, yang dari stand-nya ini cuma berapa ya? Sedikit. Rata-rata semuanya background kimia. Oh, apa namanya? Justru dominannya teman-teman yang punya latar belakang pendidikan kimia. Iya, betul. Oke. Dan rata-rata mungkin langsung penempatannya langsung di BLBC itu sendiri. BLBC ya, bukan berada di kantor-kantor lain ya. Iya. Sebagian besar waktu pertama kali, kalau angkatan saya 2018-01, itu di laboratorium. Tapi beberapa juga ada yang disebar ke kantor-kantor pelayanan. Tapi makin ke sini kita lihat dari UP, udah dibalikin ke laboratorium. Oh, dikembalikan ke ininya ya, ke keahliannya ya. Betul. Nah, selain apa namanya, selain latar belakang pendidikan itu, ada nggak bidang-bidang atau ilmu-ilmu tertentu yang harus dikuasai, atau mungkin selain samapta yang sifatnya umum tadi, ada nggak diklat-diklat khususnya? Diklat khusus. Sebenarnya sekitar tahun 2019 lalu itu di BLBC Jakarta ini menetapkan spesialisasi untuk masing-masing pegawai. Oh gitu. Saya pribadi mengambil spesialisasi untuk komoditi susu dan juga ada spesialisasi untuk instrumen tertentu. Misalkan saya mengambil gas kromatografi. Kemudian setelah itu nanti kita akan diikutin diklat khusus seperti diklat komoditi susu. Saya pribadi telah mengikuti diklat itu di IPB tahun 2020 lalu. Oke, jadi pegawai lainnya juga seperti itu. Berarti benar-benar dikaji sesuai spesialisasi yang dipilih. Iya betul, disuruh memilih. Dan itu justru sumber referensi atau keilmuannya justru diselenggarakan oleh pihak eksternal ya. Tapi selain itu ada juga diklat, misalnya untuk jaminan mutu, ISO, itu dari internal sih, dari Pusdiklat Bea Cukai. Oh, ada juga yang seperti itu ya. Iya. Berarti diklatnya itu justru sudah sesuai pilihannya nih. Pilihan, benar. Jadi nggak inilah ya, ketika sudah memilih maka kekhususan itu langsung terkait sama penanganan ininya ya, barang-barang yang diuji di lab ya. Iya bisa. Oke. Kalau Kak Raja sendiri ambil spesialisasinya yang di mana Kak? Kalau saya kemarin memilihnya tekstil, terus instrumennya juga gas kromatografi. Apa tadi, gas?